Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi bab 3, rumus-rumus trigonometri. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah trigonometri Bapak Rahmat Winata, MPD, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Sebelum itu, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Dengan saya Denis Immanuel Panggabean. Dan saya Dina Malagultom. Saya Renasta Ayudiansah. Saya Salma Nuranita. Materi pertama mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub suatu titik. Pada koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya, yang ditulis dalam bentuk X dan Y. Di dalam kartesius memuat dua sumbu yang arahnya vertikal atau dikenal dengan sumbu Y, dan yang arahnya horizontal atau dikenal dengan sumbu X. Bisa kita lihat pada gambar di mana garis yang ke atas itu merupakan sumbu Y, dan garis yang arahnya horizontal adalah sumbu X, di mana titiknya itu adalah X, Y. Pada sistem koordinat kartesius terdapat 4 daerah kuadran, yaitu yang pertama di mana absis positif dan ordinat positif, dan pada kuadran 2 absis negatif, ordinat positif, dan pada kuadran ketiga absis negatif dan ordinat negatif, dan pada kuadran keempat absis positif dan ordinat negatif. Masuk kepada contoh soal. Yang pertama, konversikan koordinat kartesius 9, negatif 9 menjadi koordinat kutub. Penyelesaiannya yaitu diketahui nilai X sama dengan 9 dan Y sama dengan negatif 9. Untuk mencari koordinat kutubnya, kita pertama-tama mencari nilai R-nya dulu. Masuk pada rumus, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya 9 dan Y-nya sama dengan negatif 9. Kita kalikan 9 kali 9 hasilnya 81, dan negatif 9 kali negatif 9 sama dengan 81. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan akar 192. Kita sederhanakan menjadi 9 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai tetanya. Kita menggunakan arc cos X per R. Kita masukkan tadi nilai X-nya sama dengan 9. Kita masukkan. Dan nilai R-nya tadi adalah 9 akar 2. Kita masukkan juga. Lalu kita bagi 9 dibagi 9 akar 2 sama dengan 1 akar 2. Lalu kita rasionalkan sehingga menjadi 1/2 akar 2. Di mana cos 1 akar 2 dalam sudut-sudut istimewa yaitu 45 derajat. Karena nilai X-nya positif dan Y-nya sama dengan negatif, berada di kuadran 4, maka relasi sudutnya pada kuadran 4 yaitu 360 derajat. Kita kurangkan tadi dengan 45 derajat, sehingga tetanya menjadi 315 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah 9 akar 2, 315 derajat. Selanjutnya mengenai koordinat kutub suatu titik. Apa sih koordinat kutub itu? Koordinat kutub dapat disebut juga koordinat polar. Koordinat kutub adalah koordinat yang berada di bidang kartesius pada sebuah lingkaran. Koordinat kutub menunjukkan lokasi suatu titik dalam sistem koordinat kartesius.
Bisa dilihat pada dua gambar ini, yang mana ini merupakan koordinat kutub. Jika pada koordinat kartesius disimbolkan dengan X dan Y, pada koordinat kutub titik disimbolkan dengan radian atau jarak dari sudut ke titik dan theta, besar dari sudut titik tersebut. Dengan hal ini, kita dapat menyimpulkan hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub, yang mana untuk menentukan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, kita dapat menggunakan X sama dengan R dikali cos A, dan untuk titik Y, R dikali sin A. Sementara untuk mencari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub menggunakan R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan untuk mencari sudutnya atau tetanya tangan A, Y per X. Selanjutnya memasuki contoh soal, karena tadi di contoh soal sebelumnya kita telah mengonversikan dari koordinat kutub dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Di soal ini kita akan mengkonversikan dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Diketahui sebuah titik dalam koordinat kutub, radian sama dengan theta sama dengan 4,45 derajat. Konversikan ke dalam koordinat kartesius X dan Y. Untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mencari yang diketahui dari soal, di mana radian sama dengan 4 dan theta sama dengan 45 derajat. Untuk mencari titik koordinat kartesius, kita menggunakan rumus X sama dengan R dikali cos A, Y sama dengan R dikali sin A. Pertama-tama kita mencari titik X. Di sini kita mensubstitusikan nilai R, radian, dan theta ke dalam rumus, sehingga menjadi 4 dikali cos 45 derajat sama dengan 4 dikali 1 per 2 akar 2, yang mana 1 per 2 dan 1 per 2 akar 2 merupakan nilai sudut istimewa dari cos 45 derajat. Selanjutnya, 1 per 2 akar 2 kita desimalkan menjadi 0,707. Sehingga didapat 4 dikali 0,707 adalah 2,828. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari titik Y, kita substitusikan dari yang diketahui, yang mana radian adalah 4 sin 45 derajat sama dengan 4 dikali 1 per 2 akar 2, karena nilai sin 45 derajat pada sudut istimewa trigonometri adalah 1 per 2 akar 2. Sama seperti sebelumnya, 1 per 2 akar 2 kita desimalkan, sehingga menjadi 0,707. Sehingga didapat 4 dikali 0,707 sama dengan 2,828. Jadi dapat kita lihat koordinat kartesius atau koordinat kutub dari 4,45 derajat adalah 2,82 dan 2,82. Baik, itu tadi merupakan pemaparan mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Selanjutnya memasuki materi hubungan antara sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Baik, pertama-tama,
Apa sih hubungan antara sinus, kosinus, tangen, dan kotangen itu? Adalah bagian dari trigonometri di mana fungsi-fungsi ini menggambarkan rasio antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Berikut adalah penjelasan hubungan antara keempat fungsi tersebut. Nah, dapat kita perhatikan di sini ada gambar 3.4. Dapat kita perhatikan di sini adalah gambar segitiga siku-siku, di mana yang sisi depan atau yang tegak lurus adalah Y, yang sisi samping atau X adalah sisi samping atau yang mendatar adalah X, dan sisi miring itu adalah R. Nah, dapat kita lihat di sini sin A-nya sama dengan Y per R, maka Y sama dengan R sin A. Dan cos A sama dengan, ini sebenarnya X dan cos A sama dengan X per R, maka X sama dengan R cos A. Dan tangennya adalah tangen A sama dengan Y per X. Jadi kan tadi sudah ditemukan Y itu adalah sama dengan R sin A, maka Y sama dengan R sin A per X. X itu sama dengan R cos A, maka jadi tangen A sama dengan sin A per cos A. Ini dapat kita jadikan sebagai rumus 3.1. Nah, kita hubungkan dengan rumus 1.3, hubungan fungsi trigonometri. Nah, di sini kan kotangen A sama dengan 1 per tangen A. Jadi, kita dapatkan adalah rumus kotangen A sama dengan 1 per tangen A. Sama dengan tangen A kan tadi sudah kita lihat di rumus 3.1 adalah sama dengan sin A per cos A. Maka kotangen A sama dengan cos A per sin A. Kenapa jadi dibalik? Karena untuk menghilangkan satunya. Kita jadikan ini sebagai rumus 3.2. Maka ini dapat kita ubah menjadi R kuadrat cos kuadrat A ditambah R kuadrat sin kuadrat A sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita bagi menjadi dibagi dengan R kuadrat menjadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Dapat kita jadikan menjadi rumus 3.3. Nah, dari rumus 3.3 dapat dikembangkan menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A min cos kuadrat A. Cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Selanjutnya di sini adalah kami paparkan contoh dari hubungan antara sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Jadi, hasil dari sin A adalah 3/5 dan tan A hasilnya adalah 3/4 dan cot A adalah 4/3. Kesimpulan yang kami dapat adalah koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang membuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk X, Y. Koordinat kutub menunjukkan lokasi suatu titik dalam sistem koordinat kartesius dengan mencari panjang radian dan besar sudut. Hubungan antara sinus, kosinus, tangen, dan kotangen berlaku dalam perhitungan segitiga siku-siku, di mana fungsi trigonometri ini digunakan untuk menentukan hubungan sudut dan panjang sisi segitiga. Oke, itu tadi kesimpulan mengenai materi dari koordinat kartesius, koordinat kutub, dan hubungan antar sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Dengan hal ini, untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa nih langsung tanya ke kita jika ada materi yang kurang dipahami atau mengenai penjelasan kami yang masih kurang.
Dengan ini berakhirlah sudah presentasi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi kami. Kami sebagai manusia juga ada kurangnya dan tidak sempurna, karena itu tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.